Oke teman-teman, jadi ini partai saya melawan FM Masruri Rahman di Lices ya. Di sini saya pegang hitam dan Masruri pegang putih. Pertama langkahnya 4, saya balas E5, kuda F3, saya balas kuda C6, gajah C4 dan gajah C5. Ini masuk ke varian Italia Giocopiano. Terus C3, saya kuda F6 ya, ancam pion E4, terus D4, makan, skak, tutup, makan, terus saya D5, dimakan, rokade, saya rokade juga, benteng E1, kuda mundur ke B6, gajah mundur ke B3, terus makan pion yang ada di D4, makan lagi, benteng C1, saya jalan C6, kudanya ke E4, pertukaran menteri terjadi, terus lalu benteng B8. Di sini mungkin teman-teman bertanya, buat apa sih benteng B8? Di sini tujuannya menjaga pion yang ada di B7, karena aku tuh kiranya kudanya mau lompat ke sini, ke C5. Langkahnya B8, terus dia masuknya ternyata di D6 ya. Jadi terpaksa saya korban pion, kuda melangkah ke D5, makan pakai pion, terus gajah E6. Nah lalu benteng C5, lalu saya tidak terburu-buru untuk makan pion A2 ya, karena kalau makan bahaya bisa masuk benteng. Jadi saya ancam kuda mundur, saya ancam lagi mundur, saya ajak pertukaran, diterima, terus dia langkah F4, saya dobrak B5, taktis A3, terus saya beri ruang nafas untuk raja A6, terus rajanya ke F2, memulai mengembangkan raja karena ini sudah mulai masuk tahapan endgame ya teman-teman. Terus saya masuk benteng C4, dijaga G3, terus saya juga tidak mau kalah, saya juga mengaktifkan perkembangan raja. Nah lalu rajanya ke E3, saya membalas dengan raja E7, rajanya ke D2, lalu saya raja D6, lalu dia benteng masuk ke E4, E5, lalu saya F5, tujuannya mencegah ini pionnya merusak struktur saya di sayap raja sini ya. Lalu bukan manuver sih, langkah ya bisa dibilang manuver, kuda E2, lalu saya menantang pertukaran, diterima. Nah di sini putih mengambil posisi. Di sini katanya waktu dibahas partainya itu kebanyakan draw, jadi saya dobrak G5, makan, terus dia karuri langkahnya H4. Terus saya di sini melakukan mistake dengan melangkahkan F4. Tujuannya di sini ya simple ya sebenarnya. Kalau dia makan G5, saya nggak makan pionnya, saya maju. Tapi saya di sini blunder. Ya, dia makan, saya maju, dia ke sini, maju, pionnya jatuh. Jadi di sini hitam menyerah, putih menang dan skor 1-0. Mungkin kita akan ke papan analisa dulu. Nah, di partai ini berlangsung 35 langkah ya. Barnya draw, harusnya makan aja ya. Tapi saya memilih dorong F4. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya partai saya melawan FM Masruri Rahman. Dan mungkin itu saja. See you next time. Goodbye. Dan gajah petak B3 makan, ini sebenarnya unggul tipis buat hitam atau cenderung seimbang ya?
karena aku punya kekuatan dari gajah di petak B3-nya. Nah, benteng B8 mau ngapain ya? Jaga pion B7. Iya, jaga B7 supaya gajahnya keluar ya. Iya. Nah, untuk semakin meningkatkan nih, karena dibangun pola pikirnya itu, yang penting jangan sampai kena pion gitu ya, jangan rugi pion gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi lupa sama posisi. Kadang-kadang kalau kita udah di level yang selanjutnya lagi nih teman-teman, ya, mendingan kita korbanin pion asal perwiranya berkembang daripada kita punya keunggulan pion tapi pasif gitu, dan ujung-ujungnya jadi kalah gitu. Ya, saya juga sering kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang ngambil resiko, oke, unggul satu pion, tapi kalau kita cenderungnya pasif jadi susah dan akhirnya kalah gitu. Karena kalau kita dalam posisi defense akan ada saat ya, lebih konsekuensinya tuh lebih banyak salahnya gitu. Nah, di ini maksud dari Karuri, mungkin Cakra bisa langsung seimbangin ya dengan kuda D5. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau dimakan, makan lagi benteng D5, Cakra bisa aktifin gajah 6 nih, langsung ancam. Tadi telat ya gajah 6-nya. Iya, jadi telat tadi pada saat benteng B8 ya udah aku udah dapat duluan kuda D6. Kemudian benteng. Ya, tapi di sini remis juga sih. Ya. Atau bahkan di sini bisa unggul ya. Nah, di sini mungkin perlu dikonsider lagi. Coba teman-teman, harusnya selain benteng C8, hitam jalannya apa? Benteng masuk ke D2. Betul, benteng masuk ke petak D2. Betul, ya. Tadi Cakra nggak manfaatin ini. Lambat liatnya, Coach. Lambat ya. Kenapa nggak masuk benteng D2 tadi? Ragu-ragu ya? Ya. Kalau main endgame seperti ini ada 2 benteng, kalau kita masuk ruang atau kita punya ruang, masuk aja. Karena itu potensi besarnya untuk menang. Siap, Kak. Ya, tapi sebenarnya lawan siapapun ya coba aja untuk bertarung untuk unggul ya, jangan lihat siapa lawannya sebenarnya. Nah, sebenarnya remis sih ya, lebih banyak remisnya ya. Cuma tadi nggak sabar di endgame ya. Mungkin perlu diperbaiki kali. Siap, Kak. Nah, pada saat game 4, nah, harusnya jangan F4 tuh. Mungkin gajah C4. Gajah C4, menarik. Kalau aku A5, makan. A6, Yang keburu kayaknya. F4. nggak keburu ya. Hati-hati. Kadang-kadang lawan kalau diancam, kalau ketemu lawan yang susah, dia bisa jalan yang lain juga. Lihat peluangnya. Dia mau H5 mau makan. Oke. Kita selesaiin dulu yang makan nih, fokus dulu sini. Kalau makan ada keuntungan nggak? Enggak. Ya, kayaknya potensinya lebih bagus di sini makan ya. Karena kalau game 4 nanti setupnya jadi kuat gitu. Makan, habis itu jalannya boleh deh gajah C4 atau di sini sederhanain, simplification dengan A5. Kalau kuda F4 jalannya Gajah G8. gajah G8 good. A5 B4. B4. Ya remis ya. Potensi lebih besar remis. Kalau misalkan dia coba menang nih, mau menang lewat kuda gini, kamu juga punya andalan ini, jangan takut gitu. Oke. Ya, contoh misalkan ya di posisi ini kira-kira jalannya kemana? Hitam ya. Mana? Tanya. Gajah D4. Gajah D4. Oke, betul. Itu sih. Kalau kuda G6, jangan fokus sama kekuatan lawan. Kita juga punya kekuatan ini nih. Ya, jangan takut, ini masih jauh untuk menang. Gajah F7. Good. Gajah F7, pinter. Ya, nggak bisa. Kalau kuda 7 kan remis. Itu ya. Siap, Kak. Nah, pesen aku buat Cakra. Ya ini rata-rata sih masalah kita. Kalau dalam posisi yang cenderung ya seimbang, tetap kita harus maksimal ya sama apapun sih posisinya sampai posisi terakhir pokoknya. Ya, hati-hati jika kita melangkah dalam langkah yang
komplikasi atau langkahnya tuh agak rumit gitu. Contoh kita kan mau F4 nih, terus kita bertarung di sini, lawannya mau, berarti kan dalam F4 ini ada pengorbanan. Nah itu mesti dipikirkan dengan matang, pastikan kita berhasil. Oke, jangan sampai kita pengorbanannya jadi gagal gitu. Nah di situ harus sabar dulu untuk menghitung. Kalau main catur klasik, manfaatin waktunya dengan baik. Selebihnya udah bagus mainnya nih. Oke, secara teori, secara permainan sudah bagus tadi aja tuh. Oke. Ya. Yakin aja kan kita di sini kan beragama semua ya. Yakin aja kita kan udah berusaha nih. Tuhan juga udah ngeliat usaha kita untuk latihan setiap hari. Yang untuk latihan setiap minggu sama RLCast juga. Nah, coba diingat-ingat lagi pesan dari Kak Ruri apa? Setiap momen kalkulasi, bagaimana cara menentukan langkah terbaik. Ya, jangan main sesuka hati lagi, kan udah dikasih tahu tipsnya. Dulu kalau saya bermain, ingat-ingat lagi tuh, oh tipsnya apa ya untuk menemukan langkah terbaik. Itu akan memudahkan kita ketika kita bertanding. Ya, perhatikan skak makan ancam, opening harus ngapain, middle game ngapain, end game ngapain. Ya. Nah, kalau bisa di turnamen seperti ini, yang penting kejurda gitu ya, kejuaraan daerah, jadilah yang terbaik. Nah, ini adalah challenge buat teman-teman untuk menampilkan penampilan terbaik ya, tapi jangan dibikin tegang juga. Tegang pasti ya, nervous pasti, tapi jadikan nervous itu sebagai penyemangat kita untuk bertanding. Artinya kita datang ke tempat tanding tuh ada motivasi lah. Nah, apa yang dilakuin kalau kita datang ke tempat tanding secara psikologi? Ini aku pernah konsultasi juga sama dokter, sama psikologi olahraga ya. Ya dari UI. Jadi kalau kita datang ke tempat tanding, perhatikan 5 objek lah ketika kita tanding biar kita fokus di situ. Misalkan ada bingkai foto, misalkan ada papan catur, kita sentuh-sentuh gitu supaya kita bisa ngilangin nervous. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa. Terus kalau secara psikologi lainnya, kalau misalkan kita lagi nervous, tarik nafas yang panjang. Kemudian pada tarikan nafas kedua kita pelan tapi menarik ini kayak. Nah, terus habis itu buang yang panjang. Nah, itu akan membuat stres kita agak menurun. Seperti itu. Nah, habis itu ya udah kita bertanding. Ya, jangan lupa afirmasi. Positif afirmasi itu kayak kita ngomong ke diri kita bisa melakukan hal terbaik di pertandingan. Itu ya Mr. Sain. Kamu lagi sibuk ngapain? Kamu dengerin gak, Sain? Iya. Iya. Agak freeze sedikit. Oh, agak nge-freeze sedikit. Oke, saya harap teman-teman bisa jadi wakil daerah ya di Kejurda. Tunjukin kemampuan terbaik. Amin. Kalau misalkan gagal ya jangan sedih juga. Gagal masih ada turnamen lain. Hidup itu masih panjang ya proses kita jadi pecatur. Kalau kita gagal peringkat berapa ya kita di kejurnasnya mesti lebih baik lagi gitu. Yang penting jangan pernah menyerah. Itu sih ya teman-teman. Mr. Sain ada pertanyaan lagi nggak? Ataya ada pertanyaan lagi nggak? Ataya udah ketiduran, Coach. Wah, tiduran oke. Kalau bisa tahun ini juara nasional ya. Juara nasional teman-teman. Percaya diri biar bisa dapat turnamen, ikut turnamen internasional. Kalau misalkan ada federated, kalau bisa ikutin. Ya, di mana? Amin. Amin. Ya, juara nasional aku bikin papan catur. Asik. Oke. Oke, sekian ya. Terima kasih teman-teman. Kita pokoknya kalau ada pertanyaan silakan di grup aja. Foto deh, terakhir foto yuk. Satu, dua, tiga. Ganteng kali ya. Main. Oke, terima kasih semuanya. Coach. Ya. Terima kasih, Coach.